Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya muliakan, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat. Saya Pak Wargito dari SD nomor 2 Tuban. Saya mengajar di kelas 6C SD nomor 2 Tuban. Pagi ini berbahagia sekali dalam suasana yang cuaca cerah. Saya ingin merefleksi diri dengan pembelajaran apa yang sudah saya sampaikan di kelas 6C SD nomor 2 Tuban. Tentu dengan merefleksi diri ini saya ingin memberikan pelayanan terbaik di kelas 6C agar para siswa bisa belajar menjadi lebih baik, dan tentunya kalau siswa belajar lebih baik, siswa akan bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya lebih baik, dan nanti ujung-ujungnya adalah masa depannya mereka menjadi lebih baik. Itu yang kita harapkan. Bapak Ibu, seperti kita ketahui, pendidikan dasar itu adalah pendidikan yang sangat penting. Dengan refleksi diri ini adalah sebagai asesmen awal sehingga saya bisa memperbaiki diri. Baiklah, kita lanjutkan saja bahwa di kelas 6C SD nomor 2 Tuban pembelajaran yang diterapkan secara daring dan juga kadang-kadang luring, jadi ini blended. Media yang saya terapkan adalah saya menggunakan WA Group untuk komunikasi awal dengan siswa, untuk menyapa di awal dan sebagainya. Kemudian menggunakan Google Classroom yang kita ekstensikan dengan kami, yaitu yang saya pakai untuk memeriksa pekerjaan siswa dan sebagainya. Kemudian didukung dengan fasilitas quizzes, form, drive. Kemudian saya sudah menggunakan akun Belajar ID dan juga Canva untuk membuat desain pembelajaran. Dan apabila terpaksa, saya masih menggunakan telepon atau SMS jika terkendala para siswa sulit dihubungi. Bapak Ibu, kondisi pembelajaran di kelas 6C SD nomor 2 Tuban pada bulan Januari secara umum, sikap siswa masih perlu perbaikan. Kemudian pengetahuannya sudah baik, tapi ada beberapa siswa yang perlu perhatian khusus. Kemudian keterampilan siswa masih kurang kreatif, jadi siswa masih perlu didorong untuk lebih kreatif lagi. Itu gambaran secara umumnya. Kemudian refleksi diri guru untuk guru sendiri, sikap guru baik, tapi perlu perhatian lebih terhadap siswa-siswa yang bermasalah. Oleh karena itu saya berencana untuk meluangkan waktu khusus, walaupun sebenarnya sudah saya lakukan dengan mengunjungi siswa-siswa yang bermasalah belajarnya, tetapi saya akan lebih intensifkan lagi untuk menjangkau siswa-siswa yang lain yang mungkin yang tidak bisa dijangkau secara dengan berkunjung, mungkin bisa lewat telepon secara japri atau bagaimana. Nanti siswa-siswa yang bermasalah akan segera saya tangani dengan baik. Kemudian dari pengetahuan sudah cukup. Kemudian keterampilan perlu terus ditingkatkan untuk mengembangkan diri, menyesuaikan diri dengan teknologi terbaru. Kemudian berikutnya perbaikan untuk siswa. Ya, dari segi sikap Bapak Ibu, hanya sebagian kecil siswa yang aktif menjawab salam guru dan temannya, padahal itu bagian dari kompetensi yang menjadi dasar pembelajaran di SD. Oleh karena itu, siswa wajib menjawab salam setiap hari, berdoa, bersikap santun kepada orang tua, dan lain-lain. Jadi, menurut beberapa laporan dari orang tua, siswa masih banyak mengabaikan apa yang disarankan oleh para orang tuanya untuk belajar. Oleh karena sikap ini perlu dikembangkan. Saya akan mewajibkan setiap siswa setiap hari untuk menyampaikan salam. Karena menjawab salam itu kan hukumnya wajib, karena salam itu kan mendoakan keselamatan. Jadi, sikap siswa yang perlu diperbaiki adalah siswa wajib menjawab salam, baik itu di WA Group maupun di Classroom. Apalagi kalau siswa bisa mendahului menyampaikan salam, itu pasti nilai plus dari saya bahwa sikapnya sungguh baik karena mau mendoakan gurunya, mendoakan teman-temannya, dan mendoakan semua orang tuanya. Itu sikap yang perlu saya tekankan nomor 1. Kemudian untuk pengetahuan, siswa perlu lebih rajin membaca. Jadi setiap kali mendapatkan materi dari guru di WA atau di Classroom, harus disimak-simak betul, harus disimak betul-betul. Jangan hanya di-scroll, dilewat-lewati saja. Ini yang saya amati, kelemahan siswa adalah seperti itu. Jadi siswa wajib untuk membaca dengan cermat,
Oke, dengan hati-hati, dengan betul-betul dipahami, tidak hanya sekedar lewat-lewat. Itu kan kalau hanya sekedar lewat, nanti pembelajarannya menjadi tidak bermakna, tidak ada apa-apanya. Terbukti saat ulangan pengetahuan, anak-anak yang mau membaca nilainya pasti bagus. Yang mau fokus, mau konsentrasi penuh, pasti nilainya bagus. Jadi kalau Bapak Ibu mendapatkan laporan dari saya, hasil ulangan anak-anak, ya kan? Kalau Bapak Ibu mendapatkan nilai Bapak Ibu putra-putri Bapak Ibu kurang dari KKM, sudah dipastikan dia bersikap seperti ini, pengetahuannya seperti ini. Jadi kalau dia mendapat materi dari guru hanya sekedar dilewat gitu saja, dilihat sekilas dan sekilas begitu saja. Apabila mau membaca, saya pastikan kalau dia mau membaca dengan cermat, memahami betul, karena apa yang saya buat soal yang diulang itu adalah sudah saya sampaikan inti-intinya di materi yang saya berikan. Terbukti bahwa siswa yang mau membaca dengan cermat, membaca dengan teliti, maka hasil ulangannya pasti bagus-bagus. Ya, coba nanti Bapak Ibu buktikan. Sebentar lagi akan saya share hasil ulangan untuk tema 7 subtema 2. Nanti Bapak perhatikan. Jadi siswa-siswa yang hanya sekedar saja, yang tidak mau memperhatikan, tidak mau membaca dengan cermat, maka nilainya pasti kurang. Ya. Kemudian keterampilan. Baru sebagian siswa yang tampak kreatif dan mau mengikuti perkembangan teknologi. Bapak Ibu tidak bisa dimungkiri sekarang ini adalah zaman sudah milenial, zamannya sudah generasi Z, generasi yang penuh tantangan teknologi. Nah, baru-baru ini saya kenalkan sebuah metode baru untuk membuat mengerjakan tugas dengan teknologi terbaru, yaitu menggunakan Canva. Ini akan mempermudah siswa untuk mengembangkan diri untuk mengikuti perkembangan zaman. Jadi hanya jangan melulu bermain game saja yang membuat terlena, tetapi kita harus bisa mengikuti perkembangan teknologi. Ya, tentu pensil dan kertas masih diperlukan. Tetapi apakah kita harus tetap begitu saja? Pensil dan kertas tetap masih, tetapi teknologi harus tetap kita ikuti, ya. Saya harapkan siswa akan lebih kreatif nantinya. Kemudian Bapak Ibu, lanjutnya beberapa siswa yang sudah belajar dengan baik dan terus ditingkatkan seperti Saiful, Widi, Novia, Dela, Puspa, Ika, Feby, Juniarta, Gilang, dan Dewi, juga Dimas, Nabila, Tiara, serta Rizal. Ini sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, tetapi harus terus ditingkatkan, jangan berpuas diri. Bukti dari keaktifan mereka itu adalah mengikuti pembelajaran dengan baik. Baik saat mengikuti Zoom atau di classroom, mereka sudah tampak aktif mengikuti dengan baik. Walaupun hasilnya berbeda-beda. Ada hasilnya yang sangat memuaskan, ada yang cukup. Bapak Ibu, itu nama-nama yang saya amati aktif, sudah sangat aktif mengikuti dengan baik di pembelajaran saya, baik di classroom maupun di Zoom maupun di WA group. Beberapa siswa juga sudah aktif, tetapi masih perlu ditingkatkan lagi. Kemudian sebagian siswa juga sudah baik, tetapi masih perlu ditingkatkan. Nah, siswa yang belum saya sebutkan namanya tadi, itu belum tampak di Zoom. Padahal Zoom itu sangat penting, 2 kali seminggu. Kenapa penting? Karena pembelajarannya bisa lebih bermakna, Bapak Ibu. Jadi pembelajaran dengan Zoom, kita bertemu secara virtual di sana. Apabila siswa menemukan kesulitan, maka siswa bisa bertanya di sana dan Pak Guru bisa konfirmasi apakah betul-betul siswa ini sudah bisa atau belum. Nah, dengan tanya jawab tersebut, akhirnya guru bisa mengerti, oh ini siswa sudah mengerti, oh ini siswa belum mengerti, maka bisa diulang lagi. Nah, kalau tidak mengikuti Zoom, walau yang 2 kali seminggu ini, tentu akan ketinggalan, walaupun guru sudah berusaha untuk share materinya, hasil diskusinya di WhatsApp group. Di sana siswa bisa membaca lagi. Nah, dengan hasil mengikuti diskusi, kemudian membaca rangkumannya, ya kan? Maka siswa akan lebih mengerti, lebih bermakna pembelajarannya. Tetapi kalau tidak mengikuti, kemudian membaca ringkasan materi pun tidak mau, hanya sekilas-sekilas saja, ya pembelajaran di SD ini akan jadi hampa, tidak ada isinya. Buktinya kalau ulangan ya itu hanya sekedar diklik saja, tidak ada isinya.
nanti siswa otaknya kosong, tidak berisi apa-apa, pembelajaran tidak bermakna, ya. Jadi saya sarankan mari kita fokuskan, karena pendidikan dasar ini sangat penting, ikuti pembelajaran dengan baik. Sebagian siswa masih perlu perhatian khusus dari guru agar belajarnya lebih baik. Guru akan menghubungi secara personal mengapa siswa bersangkutan belajarnya bermasalah dan akan dicarikan solusinya. Nah, ini akan saya tindak lanjuti lebih baik. Walaupun sebenarnya saya sudah mulai mengerjakan, tapi masih ada beberapa yang belum terjangkau akan ditindaklanjuti. Kemudian Bapak Ibu, hal-hal positif yang akan diterapkan di kelas 6C SD nomor 2 Tuban adalah 1. Wajib sapa dan salam. Itu penting. Di sanalah saya akan menilai sikap siswa, baik itu di WA maupun di classroom. Wajib sapa dan salam. Ya, tentu saya akan meminta bantuan kepada Bapak Ibu untuk menilai sikap siswa lebih lanjut, yaitu apakah mereka ibadahnya rajin di rumah, apakah mereka selalu santun kepada orang tua, mau membantu orang tua, dan sebagainya. Saya akan meminta bantuan Bapak Ibu untuk mengamatinya. Kemudian saya juga akan menggalakkan gerakan literasi wajib baca 30 menit sehari. Siswa akan membuat jadwal sendiri nanti jam berapa dia akan membaca buku, ya. Wajib membaca, ya, boleh membaca buku apa saja, buku keagamaan, buku pengetahuan umum, buku apa saja, yang penting positif. Kemudian yang terakhir, kita harus terus mencoba teknologi baru. Saya akan menyarankan anak-anak untuk membuat tugas dengan Canva, karena di sana itu aplikasi yang bagus sekali untuk siswa, untuk membantu mereka membuat desain, tugas, apapun yang di sana bisa dikerjakan. Oke, Bapak Ibu, itu yang akan kita terapkan nanti, hal-hal positifnya. Kemudian, nah, terima kasih atas perhatiannya. Jika nanti masih ada hal-hal yang perlu didiskusikan, boleh datang ke SD nomor 2 Tuban, tentu dengan protokol kesehatan, ini alamatnya. Kemudian kalau ingin lewat email, boleh ini email saya. Kemudian kalau melalui WA, boleh ini WA saya. Bapak Ibu, semoga ini pembelajaran di kelas 6C SD nomor 2 Tuban menjadi lebih baik. Sekaligus refleksi ini sebagai laporan kepada Ibu Kepala Sekolah dan kepada pengawas. Mohon bimbingannya, semoga anak-anak bisa mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.